Salam multimedia. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga. Pada mapping keempat akan dijelaskan mengenai intellectual structure, di mana penerapan pemetaan kutipan untuk mengungkapkan kekayaan intelektual yang berdasarkan setiap kelompok dokumen dalam studi bibliometrik. Peta kutipan dibuat berdasarkan 30 artikel yang paling banyak dikutip secara lokal dalam pembelajaran Flip. Penelitian ini akan disajikan dalam 4 klaster yang berbeda, yaitu yang pertama adalah model effectiveness. Model effectiveness adalah efektivitas model pembelajaran Flip. Yang kedua adalah model evaluation, di mana akan ada evaluasi terhadap model pembelajaran Flip. Yang ketiga adalah model perception, di mana akan dilihat persepsi siswa terhadap model pembelajaran Flip. Dan yang keempat adalah model application, yaitu penerapan model pembelajaran Flip Learning untuk menyelesaikan masalah dalam proses belajar mengajar. Kemudian, mapping kelima adalah social structure. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa jaringan dan kolaborasi antara penulis memainkan peran kunci dalam memahami arah penelitian di berbagai bidang penelitian. Saat ini, jaringan penulis bersama menunjukkan bahwa ada hubungan antara peneliti yang melakukan penelitian di Amerika dengan kolaborasi dengan peneliti yang ada di China, Jerman, dan di Inggris. Di mana dua jaringan kolaboratif utama muncul, yaitu yang pertama dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai klaster yang berwarna merah, kemudian juga ada klaster berikutnya yaitu Australia yang berwarna hijau. Nah, dari mapping tersebut, maka studi ini memiliki sejumlah implikasi bagi peneliti dan akademisi, yaitu untuk direktori bagi peneliti dan akademisi di masa yang mendatang untuk mengidentifikasi penulis, lembaga, sumber, dan negara yang paling terkemuka yang terlibat dalam penelitian Flip Learning. Implikasinya adalah dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai direktori bagi peneliti dan akademisi masa depan untuk mengidentifikasi penulis, lembaga, sumber, dan negara yang paling terkemuka dalam penelitian Flip Learning. Dan dari studi ini juga dapat menyediakan sinopsis, kuantifikasi, dan sintesis kualitatif dari literatur Flip Learning yang digunakan sebagai jangkar untuk studi masa depan. Keterbatasan dari paper ini adalah sumbernya hanya diambil dari Web of Science, sedangkan banyak paper-paper yang mungkin terdapat di database terkemuka lainnya seperti Google dan Scopus. Kesimpulan dari paper ini adalah studi ini menggunakan teknik analisis bibliometrik untuk memberikan sinopsis kuantitatif dan sintesis kualitatif dari literatur Flip Learning dari tahun 2013 hingga 2020. Dan dapat diungkap temuan yaitu tidak ada penulis institusi atau sumber tunggal yang mendominasi literatur. Literatur pembelajaran Flip menarik perhatian dari peneliti berbagai negara, terutama negara maju secara teknologi, terutama Amerika Serikat, Spanyol, Taiwan, dan Australia. Amerika Serikat tampaknya menjadi negara paling terkemuka di bidang ini dengan menerbitkan jumlah terbesar dokumen tentang pembelajaran Flip. Tren publikasi menunjukkan bahwa literatur pembelajaran Flip telah memasuki tahap pertumbuhan yang eksponensial, meskipun rasio kutipan masih tetap rendah. Demikian pembahasan paper kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua mengenai pembelajaran Flip. Terima kasih dan sampai bertemu di pembahasan paper selanjutnya.